Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan topik tentang pembahasan literasi media pada masyarakat. Dimulai dari saya, Nurul Izzatul Umi, yang akan menjelaskan tentang organisasi media. Organisasi media, perkembangan produksi pemasaran dan distribusi produksi kreatif dalam skala besar lebih sering dilakukan dalam sebuah organisasi. Organisasi yang dimaksud meliputi perusahaan tunggal yang aktif dalam bidang media, hiburan, bisnis, dan lain-lain yang cukup besar untuk membawakan konten ke ranah publik. Mendefinisikan sebuah organisasi. Definisi organisasi menyangkut hal-hal hubungan, tujuan, kegiatan yang terstruktur atau sasaran. Terdapat banyak struktur organisasi, namun hanya ada dua yang paling menonjol, yaitu satu, hierarki, yaitu berbentuk vertikal, hanya satu memiliki kekuasaan untuk menggunakan otoritas mereka kepada karyawannya. Yang kedua, hierarki. Dalam hal ini, anggota memiliki otoritas dan kekuasaan yang sama, berbentuk horizontal. Sebuah organisasi terbentuk dari 5 elemen, yaitu satu, apex strategis, yaitu orang-orang yang mempunyai tanggung jawab secara keseluruhan. Kedua, inti operasi, yaitu orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dalam memproduksi hasil dari organisasi. Yang ketiga, saluran, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan dan tata cara yang dibuat apex strategis. Yang keempat, teknostruktur, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab dalam teknologi, analisis, dan perencanaan. Yang kelima, staf pendukung, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal penasehat hukum, akuntansi, dan menjaga fasilitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek media. Media massa secara teoritis mempunyai fungsi sebagai saluran informasi dan saluran pendidikan, dan saluran hiburan. Namun, kenyataannya media massa juga memberi efek lain di luar fungsinya. Efek media massa tidak saja mempengaruhi sikap seseorang, namun pula dapat mempengaruhi perilaku, bahkan tataran yang lebih jauh. Efek media massa dapat mempengaruhi sistem-sistem sosial maupun sistem budaya masyarakat. Efek tersebut dapat pula mempengaruhi seseorang dalam waktu pendek, sehingga dengan cepat merubah pola tindak tanduk manusia secara cepat. Intinya, media massa mampu menghitam putihkan sebuah kondisi sosial yang ada di dalam ruang dan dimensi kehidupan manusia. Menurut Dennis McWell menjelaskan bahwa efek media massa memiliki 4 tipologi besar. Yang pertama, efek media merupakan efek yang direncanakan sebagai sebuah efek yang diharapkan terjadi baik oleh media massa sendiri, ataupun yang menggunakan media massa untuk kepentingan sebagai penyebaran informasi. Efek media massa yang direncanakan bisa terjadi dalam waktu yang pendek atau waktu yang cepat, tetapi juga bisa terjadi dalam waktu yang lama. Efek media yang direncanakan dalam waktu cepat seperti propaganda, respon individu, kampanye media, news learning, pembingkaian berita, dan agenda setting. Yang kedua itu efek yang tidak direncanakan atau tidak dapat diperkirakan, benar-benar di luar kontrol media. Jadi pada efek kedua ini, efek media terjadi dalam kondisi tidak dapat diperkirakan dan efek media terjadi dalam kondisi yang tidak dapat dikontrol. Yang ketiga, efek media massa terjadi dalam waktu pendek namun secara cepat, instan, dan keras mempengaruhi masyarakat. Dan yang keempat, efek media berlangsung dalam waktu yang lama sehingga mempengaruhi sikap-sikap, adopsi inovasi, kontrol sosial, hingga perubahan sosial, termasuk juga perubahan kelembagaan dan persoalan budaya. Nama saya Siti Fatimatu Zahro, NPM 2019-46560. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu melek media. Melek media adalah kemampuan seseorang untuk memahami, memilih, dan memilah yang baik dan menerapkan apa yang diserap dari media. Dasar dari media literasi adalah aktivitas yang menekankan aspek edukasi di kalangan masyarakat agar mereka tahu bagaimana mengakses, memilih program yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan yang ada. Lalu permasalahan yang ada adalah seiring dengan derasnya arus informasi media, masyarakat pun dibuat kebingungan dan tidak mampu memilih, menyeleksi, serta memanfaatkan informasi yang sudah mereka peroleh. Upaya mewujudkan media literasi di kalangan masyarakat terdapat konsep-konsepnya. Yang pertama adalah media merupakan hasil konstruksi. Di sini dimaksudkan bahwa masyarakat atau dalam hal ini individu yang berinteraksi dengan media perlu memahami adanya korespondensi antara kenyataan atau real world dengan kenyataan yang direpresentasikan oleh media.
Lalu yang kedua adalah representasi media mengkonstruksi realitas. Perlu disadari ketika individu tidak memiliki informasi tentang suatu peristiwa dari sumber atau referensi lain selain media, besar kemungkinan individu tersebut beranggapan bahwa peristiwa tersebut sama dengan realitasnya, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Lalu yang ketiga adalah pesan media berisi nilai dan ideologi. Masyarakat perlu tahu bahwa media mengkonstruksi nilai dan kepercayaan tertentu. Lalu yang keempat adalah pesan media berimplikasi sosial dan politik. Di sini dimaksudkan bahwa media sering dipahami hanya merefleksikan realitas sosial karena dinilai netral dan bebas nilai. Namun, sesungguhnya media ikut mengkonstruksi realitas yang kemudian diterima dan dipahami masyarakat sehingga memiliki konsekuensi sosial dan politik. Selanjutnya, mengapa perlu melek media atau literasi media? Yang pertama adalah agar dapat mengenali dan membedakan informasi yang baik dan yang buruk. Yang kedua adalah dapat memilah dan memilih informasi yang benar. Yang ketiga adalah supaya tidak mudah terpengaruh hal-hal buruk yang merusak diri seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Hairunisa dan di sini saya akan membahas tentang konglomerasi media. Saat ini media massa lebih berorientasi pada nilai komersial, sehingga banyak pengusaha yang menanamkan modal kepada media massa dengan harapan bahwa mereka akan menghasilkan keuntungan yang berlipat. Ada beberapa perusahaan besar yang memegang kontrol media massa pada saat ini. Ada MNC, Mahaka Media, Kompas Gramedia, Jawa Pos, Media Bali Pos, MTech, Lipo, Visi Media Asia, Femina, MRA, dan Trans. Hal ini menimbulkan 3 dampak. Yang pertama, persaingan tidak sehat antar media. Kedua, ketidakberagaman sudut pandang konten-konten. Ketiga, dominasi atau pengarahan opini. Bila hal ini terus terjadi, maka akan melemahnya fungsi kontrol jurnalistik oleh karena kebebasan pers yang terkekang. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.